Dan kepada Ustaz Abu Umair waktu dan tempat kami hadirkan. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah Azza wa Jalla kembali mudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Pengantar Permodalan dalam Islam karya Al-Ustaz Aminul Bait hafizahullah ta'ala. Dan sore hari ini kita masih pada pembahasan seputar macam bentuk akad. Dan sudah kita jelaskan tentang macam akad ya. Dan sore hari ini kita masih pada akad mudharabah ya, akad mudharabah. Dan sudah kita jelaskan dua kaidah ya, dalam akad mudharabah. Yang pertama, bahwa pembagian hasil dalam mudharabah harus berdasarkan hasil dan bukan berdasarkan modal. Ini kaidah pertama. Jadi pembagian hasil dalam mudharabah harus berdasarkan hasil dan bukan berdasarkan modal. Yang kedua, akad mudharabah adalah akad jaiz ya. Artinya bisa dibatalkan secara sepihak. Bisa dibatalkan secara sepihak. Jadi bukan akad ya yang lazim ya, tapi akad jaiz. Artinya masing-masing punya hak untuk membatalkan. Di kemudian masalahnya sekarang kita masuk rukun akad mudharabah. Ya, penulis kitab mengatakan rukun dalam muamalah artinya penyusun adanya akad dalam muamalah tersebut. Jadi kalau rukun itu termasuk apa? Rangkaian dari suatu perkara. Kalau dalam ibadah ya inti ya. Contoh misalkan sholat. Rukun itu ya sesuatu yang dengannya sholat itu akan ada. Yang ketika rukun itu tidak ada, berarti sholat tidak ada. Dan rukun itu masuk dalam rangkaian suatu perkara tersebut. Contoh misalkan ruku, sujud, membaca Al-Fatihah, itu masuk dalam rangkaian ibadah sholat. Ini namanya apa? Rukun. Dan rukun dalam muamalah artinya penyusun adanya akad dalam muamalah tersebut. Sehingga rukun mudharabah berarti unsur penyusun yang harus ada agar mudharabah itu bisa dilangsungkan. Jadi rukun mudharabah itu artinya unsur penyusun yang harus ada agar mudharabah itu bisa dilangsungkan. Jadi artinya jemaah, agar mudharabah itu ada berarti rukun ini harus ada. Syekh Profesor Dr. Hasan Abdul Ghani dalam risalahnya Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Muta'alliqah bi Aqdil Mudharabah, beliau menyebutkan bahwa rukun mudharabah itu ada 6. Jadi Syekh Dr. Hasan Abdul Ghani beliau menyebutkan bahwasanya rukun mudharabah itu ada 6. Yang pertama siqah.
Apa yang dimaksud dengan sigo jamaah sekalian? Sigo yaitu pernyataan kedua pihak untuk saling ridho melakukan akad mudharabah. Jadi sigo itu pernyataan kedua pihak untuk saling ridho melakukan akad mudharabah. Jadi artinya apa? Bisa dengan ucapan ya, atau dengan hal-hal yang lain. Yang intinya apa? Menunjukkan bahwa kedua belah pihak itu saling ridho, baik pemodal ataupun pengelola. Ya. Boleh dengan tulisan, boleh dengan lisan, itu terserah ya. Dan dalam hal ini jamaah sekalian tidak ada lafaz khusus terkait sigot mudharabah. Saya serahkan, saya terima, tidak ada ya. Selama pernyataan yang disampaikan menunjukkan kedua pihak saling ridho ya, maka ini sudah dianggap sigot ya. Jadi selama pernyataan yang disampaikan menunjukkan kedua pihak saling ridho untuk melakukan akad mudharabah, maka itu sudah cukup ya. Baik dengan pernyataan dalam rangka investasi atau menggunakan nama qirat atau dengan istilah yang lainnya, maka ini tidak masalah ya. Yang penting kedua ataupun sikot ini menunjukkan bahwa pihak pengelola ataupun pihak pemodal mereka saling ridho ya, mereka saling ridho. Dan jemaah sekalian, menurut ulama Hanafiyah, sikot adalah rukun satunya dalam akad mudharabah. Ini dalam mazhab Hanafiyah. Sementara yang lainnya hanya pelengkap ya, sementara yang lainnya dianggap hanya pelengkap saja. Ini menurut ulama Hanafiyah. Yang kedua jamaah sekalian, rukun mudharabah pemodal atau rabbun man ya, pemodal atau rabbul man, yaitu pihak yang memberikan modal kepada pengelola, baik individu ataupun kelompok, baik individu ataupun kelompok. Jadi rukun yang kedua pemodal atau rabbul man, orang yang punya modal ya. Yang ketiga amil atau mudharib, yaitu pihak yang mengelola usaha dengan modal dari pemodal. Jadi kalau bahasa kita ya pengelola ya, orang yang menjalankan usaha, baik individu maupun kelompok ya, baik individu maupun kelompok. Yang keempat modal, yaitu dana yang diberikan oleh rabbul man kepada mudharib atau pengelola. Yang mudharabah tidak ada modal ya percuma. Dan nanti modal itu macam-macam ya, bisa uang, bisa barang. Kemudian masalah yang kelima, usaha atau amal, yaitu kerja yang dilakukan mudharib untuk mengembangkan modal. Jadi kalau ada mudharabah ya harus ada kerjaannya. Apa sih ya, bisnisnya? Apa sih apa namanya usahanya misalkan? Ya harus jelas ya. Kemudian yang keenam, pembagian porsi keuntungan. Pembagian porsi keuntungan sesuai kesepakatan semua pihak. Dan itu nanti cemasannya akan dijelaskan di syarat-syaratnya ya. Di pembagian itu seperti apa, itu nanti dijelaskan. Tapi sekali lagi 6 ini jamaah termasuk rukun di dalam akad mudharabah. Jadi 6 perkara ini harus ada kalau menginginkan mudharabah ini dijalankan sah. Jadi 6 perkara ini harus ada agar mudharabah itu bisa berlangsung. Ya. Sekarang jamaah sekalian, apa sih syarat-syaratnya? Kita lihat. Syarat dalam muamalah berarti sesuatu yang harus dipenuhi
agar muamalah yang kita lakukan bernilai sah. Jadi syarat dalam muamalah artinya sesuatu yang harus dipenuhi agar muamalah yang kita lakukan bernilai sah. Sehingga kalau syarat ini tidak ada, maka muamalah tidak sah. Dan syarat dalam mudharabah berarti sesuatu yang harus dipenuhi agar akad mudharabah menjadi sah secara syariat. Secara syariat. Dan syarat mudharabah adalah rincian aturan terkait rukun mudharabah. Jadi dari 6 rukun tersebut jamaah, satu persatu memiliki syarat. Dan masing-masing rukun tersebut agar sah berarti harus terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, sehingga penting bagi kita untuk mengetahui syarat-syarat dari masing-masing rukun mudharabah. Yang pertama, syarat terkait sikot. Di antara syarat terkait sikot yang pertama harus dilakukan saling ridho. Ini penting ya. Jadi tidak ada pihak yang dipaksa, tapi harus saling ridho. Kenapa? Karena tidak boleh ada pemaksaan terhadap harta orang lain. Lalu seorang dia punya teman, kebetulan punya uang banyak, dipaksa. Kalau antum tidak kasih modal ke anak, hati-hati ya. Nanti kalau sesuatu ya, jangan salahkan saya. Ini namanya ancaman. Kalau seperti ini ya tidak sah, tidak boleh. Kenapa? Berarti ada satu pihak yang terpaksa, bukan itu. Jadi ingat sikot ya, syaratnya apa? Harus saling ridho. Yang kedua, bentuk sikot harus mujazah. Harus munjazah. Maksudnya memungkinkan untuk terlaksana. Artinya tidak menggantung dengan kondisi yang tidak jelas. Sehingga tidak boleh sikot akad di dalam mudharabah digantungkan dengan kondisi yang tidak jelas. Di sini sebutkan contohnya ya. Seperti si A menyerahkan sejumlah uang kepada si B dengan pesan, jika nanti saya sukses, silahkan dana sebagai investasi. Dana ini silahkan jadikan investasi. Jika tidak sukses, tolong nanti ganti. Jadi kan ini nggak jelas. Status uang ini modal atau apa ini? Modal atau pinjaman? Kenapa? Karena dikaitkan dengan kesuksesan, dan kesuksesan itu sesuatunya belum pasti, tidak jelas. Nah, sehingga kalau seperti ini tidak boleh. Ya, sehingga apa? Harus sesuatu yang mungkin terlaksana. Kemudian yang kedua, syarat terkait pelaku akad. Itu rubul mal dan mutadid. Di antara syarat terkait pelaku akad, yang pertama, pelaku akad harus memiliki kelayakan dalam akad. Artinya apa? Ahliyatut tasarruf. Dia memang bisa untuk menjalankan apa? Bisnis. Sehingga dalam hal ini dia harus memahami setiap konsekuensi akad dalam mudharabah. Ini karena sebagian kita itu jamaah sudah melakukan akad mudharabah ternyata nggak paham apa rukunnya, kemudian bagaimana penghasilannya, sehingga tidak jarang kita jumpai dalam akad mudharabah ternyata pengelola itu ngambil gaji. Dan ini banyak. Tiap bulan dikasih gaji. Nah, ini mudharabah atau apa ini? Ini kedzaliman ya. Sudah mudharabah tapi minta gaji tiap bulan. Oh, ini zalim sama saya. Zalim ya. Nah, itu nggak boleh jemaah. Maka harus paham ya, harus paham seperti itu. Dalam hal ini dia harus memahami setiap konsekuensi akad dalam mudharabah. Para ulama menyebutkan bahwa dalam akad mudharabah berlaku taukil atau mewakilkan. Sehingga harus paham bagaimana konsekuensi akad taukil.
Nah, ini juga harus dipahami. Yang kedua, pemodal harus pemilik atau wakilnya. Karena kita tidak boleh menggunakan harta orang lain, termasuk diinvestasikan. Ini harta bukan miliknya, ya. Dan dia bukan wakilnya. Tiba-tiba ya, menginvestasikan modal tersebut. Nah, ini nggak boleh, jemaah. Contoh misalkan harta titipan orang lain, wadiah, kemudian tanpa izin langsung dijadikan modal. Ini nggak boleh, jemaah. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian ketiga, syarat terkait modal. Yang pertama, nilai di dalam modal harus jelas. Jadi nilai modal itu harus jelas. Jika nilai modal tidak jelas, maka hal ini bisa memicu sengketa pembagian hasil di belakang. Dia minta bagiannya sekian dengan alasan, kan saya ngasih modal sekian. Tapi kalau tidak jelas, ini jadi masalah. Enggak, tapi kan saya tiap bulan ngasih tambahan. Berarti kan menurut saya bertambah. Nah, ini karena tadi berangkat dari ketidakjelasan. Akhirnya apa? Terjadilah sengketa. Sehingga dari awal harus jelas. Modal antum berapa sih? Oh, dari saya 10 juta. Dari yang lain misalkan 10 juta. Ya sudah. Kalau sudah sepakat, ya kemudian nanti dibahas mungkin porsi pembagiannya seperti itu, jemaah. Jadi intinya harus jelas seperti itu. Di samping itu, objek dari mudharabah adalah modal, sehingga jika modal tidak jelas berarti objek akad tidak jelas. Karena itu, jika modal dalam bentuk aset seperti bangunan atau lahan harus dinilai terlebih dahulu sebelum dikelola. Kalau misalkan modal saya motor, ya sudah, motor ini dihargai berapa? Saya hargai 7 juta misalkan. Mudharabahnya selama 5 tahun. Nah, ternyata motor ini rusak, misal karena pemakaian wajar, ya. Sehingga ketika pembagian hasil selama 5 tahun tersebut misalkan, tetap berarti dulu modal dia 7 juta. Walaupun motor ketika 5 tahun harganya mungkin nggak sampai, berubah menjadi 1 juta harganya karena sudah macam-macam rusak dan sebagainya, tetap dihitung 7 juta. Kenapa? Awal modalnya seperti itu. Nah, ini penting, ya. Jadi dihargai dengan nilai. Ulama Hanafiyah dan Hambali memperbolehkan modal dengan bentuk selain uang, selain uang tunai, ya. Artinya modal bisa dalam bentuk barang dagangan, ya. Ini ulama Hanafiyah dan Hambali. Dan ini masalah pendapat yang kuat, ya. Berbeda dengan Malikiyah dan Syafi'iyah yang mereka mempersyaratkan modal usaha itu harus berupa uang. Kalau barang kata mereka tidak boleh. Tapi yang kuat boleh, silakan, tidak masalah. Tapi tadi, ya, dinilai, dihargai seperti itu. Kenapa? Karena tujuan utama mudharabah adalah mengelola harta untuk mendapatkan keuntungan. Dan itu ada pada nilai barang. Kemudian masalah yang kedua, utang mudharib atau hutang orang lain kepada pemilik modal tidak boleh dijadikan sebagai modal dalam mudharabah. Ada pengelola, ada pemodal. Ternyata pengelola dia punya hutang 10 juta. Kata pemodal, ya sudahlah, utang saya, ya, yang antum pinjam 10 juta jadi modal. Ini nggak boleh, jemaah. Ini tidak boleh karena beda urusannya, ya. Karena akad utang piutang itu akad apa, jemaah? Tabarruk, ya. Sehingga tidak boleh kalau kemudian diniatkan itu jadi modal, nggak bisa. Harus selesaikan dulu, ya. Jadi modal, ya, modal seperti itu. Kenapa? Karena modal harus ada, sementara utang harta itu tidak ada, jemaah.
Berarti dia memberikan modal tetapi dengan sesuatu yang tidak ada. Tiap bulan minta bagi hasil. Nah, ini nggak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, modal harus diserahkan kepada mudharib. Ya, kepada mudharib. Ulama Hambali membolehkan penyerahan modal dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan usaha. Kenapa? Karena fokus mudharabah bukan modal tapi amal. Ini kata ulama-ulama Hambali. Kemudian jamaah syarat yang keempat, syarat terkait usaha. Yang pertama, hanya untuk unit usaha yang halal. Jadi kalau unit usahanya haram ya tidak boleh. Ya, mudharabah tapi jualan apa? Khamr, ya nggak boleh. Tapi harus usahanya halal. Yang kedua, mengikuti aturan yang disepakati bersama. Ya, jika apa? Jika ada, ya, jika ada syaratnya. Misalnya hanya boleh digunakan untuk modal usaha kopi. Berarti kalau misalkan ternyata diselewengkan ke usaha yang lain, ya, berarti melanggar syarat. Ya, melanggar syarat. Dari Urwah bin Zubair, beliau menceritakan kebiasaan investasi Hakim bin Hizam. Anna Hakim bin Hizam kana yastaritu 'ala ar-rajuli idza aqtahu malan muqarratuh. Fa daraba lahu bihi anna taj'ala mali fi kabidin rabbah wa la tahmilahu fi bahrin wa la tanzila bihi fi batni masilin fa in fa'alta syai'an min dhalika faqad dominta mali. Jadi kata Urwah bin Zubair bahwa Hakim bin Hizam terbiasa memberikan syarat ketika beliau memberikan modal kepada orang lain untuk membuka usaha agar tidak digunakan untuk jual beli hewan hidup atau dibawa ke luar pulau dengan naik perahu atau diletakkan di tempat genangan air. Jika ada yang dilanggar, maka kamu wajib menanggung hartaku. Jadi yang tepat, kalau misalkan memang ada syarat, ya berarti harus dipenuhi. Kalau melanggar, berarti harus siap menanggung resiko. Kemudian yang kelima, syarat terkait pembagian keuntungan. Yang pertama, pembagian keuntungan harus berdasarkan porsinya, misalkan 40% atau 50%. Jadi pakai nisbah, persenan, bukan jumlah nominal. Modal ana sekian, tapi ingatnya tiap bulan berarti ana harus dapat bagi hasil 3 juta. Ini nggak boleh jemaah. Kenapa? Karena untung itu naik turun. Tapi kalau sudah dipastikan harus 3 juta, berarti apa? Mau untungnya tidak sampai 3 juta ataupun lebih, berarti ya tetap harus 3 juta. Ini nggak boleh. Jadi pakai persen. Dan itu nanti tergantung apa? Dari adanya keuntungan tersebut. Kalau tidak ada ya berarti tidak ada ini bagi, ya tidak ada ini bagi seperti itu. Dan bukan nilai tertentu, misalnya 2 juta per bulan, itu nggak boleh. Kecuali gini. Ada seorang dia mau jual beli mobil bekas. Dia beli misalkan mobil harganya 100 juta, dijual 150. Berarti kan untungnya jelas, dan ternyata mereka sepakat, ya sudah, nanti kita bagi 25 juta untuk anak, 25 juta untuk antum. Boleh tidak jemaah? Kalau seperti ini boleh, karena hakikatnya ya sama seperti apa? Nisbah, sama. Karena untungnya sudah jelas seperti itu. Tapi kalau yang untung tidak jelas, tetap patokannya nisbah. Ya, patokannya apa? Dengan nisbah atau persenan seperti itu. Kemudian masalah yang kedua, pembagian porsi keuntungan harus berdasarkan keuntungan, bukan berdasarkan modal. Ya. Jika pemodal mendapatkan porsi 10% dari modal, maka mudharabahnya tidak berlaku. Karena kalau modal berarti tidak akan berubah. Ya. Dia pakai nisbah, tetapi dari modal yang keliru. Berarti kan kalau seperti ini ya tiap bulan harus dapat, karena modalnya
Ya seperti itu. 10 juta berarti 10 juta. Tiap bulan harus 10%. Nah, ini keliru. Tapi yang tepat dari keuntungan. Sehingga 10% ini akan berubah-ubah tergantung apa? Adanya keuntungan atau tidak. Naik turun ataupun tidaknya seperti itu. Kemudian yang ketiga, pembagian porsi keuntungan harus dituangkan di depan. Berikut jika terjadi perubahan. Itu penting. Ya, tujuan tadi ya, agar tidak terjadi apa? Sengketa. Kemudian masalahnya dalam mudharabah harus transparansi dalam pembagian hasil. Itu penting. Ibnu Rushd mengatakan, ajma ulama'ul amsar ala annahu la yajuzu lil amili an ya'khudha nasibahu min ar-ribhi illa bil hadrati rabbil mal. Wa anna khudura rabbil mali syaratun fi qismatil mali wa ahdil amili hissatahu. Ya. Ulama dari berbagai negara mereka sepakat bahwa amil tidak boleh mengambil keuntungan bagiannya kecuali dengan melibatkan rabbul mal. Ya. Jadi artinya apa? Harus ada. Ya. Jadi kehadiran rabbul mal adalah syarat dalam pembagian harta dan amil berhak mengambil jatahnya. Jadi jangan diem-diem diambil sendiri, kemudian baru lapor, oh keuntungan saya dapat bagian seperti sekian ya. Ini nggak boleh jemaah. Dan jika terjadi perbedaan antara laporan mudharib dengan permintaan sahibul mal, maka yang menjadi acuan adalah laporan mudharib. Kecuali jika ada bukti bahwa mudharib melakukan penyelewengan. Kenapa? Karena posisi mudharib adalah amin. Ya. Amin itu jamaah orang yang mendapatkan amanah, sehingga dia dipercaya untuk mengelola dan milik sahibul mal, sehingga status mudharib adalah yadul amanah. Yadul amanah. Nanti ada yadul tumana, ada yadul amanah. Jika mudharib melaporkan bahwa usahanya tidak ada untung, sementara pemodal mengklaim adanya untung dan meminta bagi hasil, maka di posisi ini klaim pemodal harus diiringi dengan bukti. Ada nggak saksi? Sementara jika tidak ada bukti, maka yang dimenangkan adalah pernyataan mudharib. Kata mudharib, nggak ada untungnya sama sekali. Apalagi kalau sudah bersumpah, wallahi nggak ada untung. Ya. Maka kalau misalkan pemodal mengklaim, oh ada untung, datangkan bukti, datangkan saksi. Kalau tidak bisa, maka ucapan pengelola itu lebih didahulukan. Nah, sehingga masuk kaidah yang ketiga, Al-Marginani mengatakan, wa in ikhtalafa fi dzalikal mudharib wa rabbul mal, wa in ikhtalafa fi dzalika al-mudharib wa rabbul mal fal qaulu mudharib. Jika terjadi perbedaan dalam mudharabah antara mudharib dan pemodal, maka pengakuan yang diterima adalah pengakuan mudharib. Nah, ini kan yang terjadi jemaah. Ya, adanya tadi sengketa. Maka yang didahulukan adalah ucapan pengelola. Ya. Sekarang masalahnya kita masuk mudharabah mutlak dan muqayyad. Dilihat dari bentuk usahanya, mudharabah dibagi menjadi dua. Yang pertama mudharabah mutlaqah. Jadi mudharabah mutlaqah, akad mudharabah di mana mudharib diberi kebebasan untuk mengelola usahanya. Pokoknya dikasih uang, silakan antum kelola ya, untuk usaha apapun, bebas. Namanya apa? Mutlaqah. Jadi mudharib berhak menjalankan usahanya dengan otoritas penuh. Biasanya karena pertimbangan kepercayaan dan kemampuannya dalam mengelola usaha. Sehingga pemodal percaya misalkan, maka dibebaskan. Namanya apa? Mudharabah mutlaqah. Yang kedua mudharabah muqayyadah. Akad mudharabah di mana mudharib dibatasi dalam menjalankan usahanya, baik terkait jenis usaha, waktu maupun tempat, selama tidak menghalangi mudharib dalam menjalankan usahanya.
Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang mudharabah muqayyadah. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, mudharabah itu harus tanpa ikatan sehingga mudharib bebas berkarya. Kata mereka nggak boleh. Sementara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, mereka mengatakan bahwa dalam akad mudharabah boleh ada ikatan. Rabbul Mal boleh menetapkan syarat untuk kemaslahatan hartanya, nggak masalah. Ya. Yang penting tadi ya, pengelola dalam artian ada istilahnya kebebasan untuk mengelola. Ya. Walaupun ada ikatan-ikatan tertentu seperti itu jamaah. Penulis kitab Fiqh Sunnah menulis keterangan dari Al-Ifsah. Innal mudharabah kama tasihu mutlaqah fa innaha tajuzu kadzalika muqayyadah. Sebagaimana mudharabah boleh secara mutlak, maka boleh juga secara terikat, boleh. Tidak masalah. Sehingga ketika amil menyalahi persyaratan yang ditetapkan oleh sahibul mal, jika usahanya gagal, maka amil wajib ganti rugi. Dan jamaah ini pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang kedua ini termasuk pendapat yang kuat. Artinya apa? Boleh. Kalau misalkan dibutuhkan syarat, tidak masalah. Dan dalilnya tadi ya, dari Urwah bin Zubair ya, tentang mudharabahnya apa? Hakim bin Hizam mensyaratkan. Sehingga pendapat yang tepat tidak masalah kalau memang dibutuhkan adanya syarat. Sehingga masalah kaidah yang keempat dalam akad mudharabah, jenis usaha mudharabah boleh dilakukan secara mutlak tanpa dibatasi maupun muqayyad dibatasi sesuai kesepakatan. Karena tujuan utama mudharabah adalah mewujudkan kemaslahatan kedua pihak. Sehingga kalau misalkan pemodal melihat, oh kayak ini butuh ditetapkan syarat, maka jamaah sekalian silakan, tidak masalah kalau memang itu dibutuhkan. Sekarang jamaah sekalian, bolehkah mudharib mendapatkan gaji tetap? Ya. Akad mudharabah termasuk akad syarakah yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan bersama. Jika ada hasil dibagi bersama, dan sebaliknya jika rugi ditanggung bersama. Seperti pepatah mengatakan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Karena itulah tidak boleh dalam akad mudharabah maupun musyarakah ada satu pihak yang selalu di posisi untung, sementara dia tidak menanggung risiko rugi. Sehingga jamaah sekalian, sebagaimana untung ditanggung bersama, rugi pun ditanggung bersama. Ya. Kalau misalkan dalam usaha mudharabah tersebut atau dalam akad mudharabah tersebut rugi, maka kalau misalkan bukan karena keteledoran pengelola, berarti apa? Masing-masing nanggung kerugian. Modal itu berarti yang nanggung murni pemodal. Kemudian pengelola apa ruginya? Dia nanggung rugi waktu. Dia sudah menjalankan selama 5 tahun, ternyata apa? Modal habis ludes. Ya sudah, berarti selama 5 tahun dia nggak dapat untung sama sekali. Pemodal ya rugi, modalnya habis. Ya. Dan nggak boleh kemudian dia nuntut kepada pengelola, oh antum nanti rugi setengahnya, nggak bisa. Masing-masing sudah rugi. Kecuali kalau teledor, itu beda ya. Berarti harus diganti. Tapi kalau tidak teledor, masing-masing nanggung rugi, tapi pemodal yang nanggung pengelola, modal ditanggung pengelola, modal ditanggung apa? Pemodal. Maka pengelola dia nanggung rugi apa? Waktu. Selama 5 tahun tidak dapat apa? Uang sama sekali. Jadi sama-sama rugi. Sama-sama rugi jamaah. Sehingga kalau kemudian misalkan pengelola itu minta gaji tiap bulan, berarti selama ini yang untung ya pengelola, pemodal rugi. Kan dia dapat gaji plus dapat bagi untung. Oh ini jamaah zalim, super zalim.
Sehingga dalam mudharabah haram kalau pengelola dapat gaji tiap bulan, haram, tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Karena dia modalnya apa? Modalnya tenaga. Kalau kemudian misalkan dia minta digaji, kok akarnya mudharabah? Dia modalnya apa? Modal dia itu tenaga. Si tenaga itu nggak boleh dihargai. Karena itu untuk modal. Ya, karena itu untuk apa? Modal seperti itu. Ya jamaah berangkat dari latar belakang ini, tidak boleh dalam akad mudharabah mudharib mendapatkan gaji. Sementara nanti dia juga mendapatkan porsi bagi hasil. Misal digaji 2 juta per bulan. Karena jika ternyata keuntungan bulan ini hanya 2 juta, maka itu semua dimiliki oleh mudharib. Sementara pemodal sama sekali tidak mendapatkan apapun. Atau lebih parah lagi, ketika bulan ini tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, sehingga dia tidak mendapatkan apapun. Asy-Syirazi, ulama Syafi'iyah menjelaskan bagian dari aturan mudharabah, wala yajuzu an yuhtassu ahaduhuma bi dirhamin ma'lumin thumma al-baqi bainahuma li'annahu rubbama lam yuhsal dzalika dirham fayabtulu haqquh wa rubbama lam yuhsal ghairu dzalika dirham fayabtulu haqqul akhar. Salah satu pelaku akad mudharabah tidak boleh dikhususkan untuk mendapatkan uang senilai tertentu, kemudian sisanya dibagi sesuai kesepakatan keduanya. Karena bisa jadi uang senilai itu tidak didapatkan sehingga dia tidak mendapatkan apapun, dan bisa jadi yang didapatkan hanya uang senilai itu lalu dijadikan gaji sehingga hak kawannya tidak ada. Bahkan Al-Imam Ibn Munzir menyampaikan bahwa ulama sepakat mudharabah menjadi batal jika ada salah satu pihak mendapatkan jatah khusus, itu gaji. Itu nggak boleh jamaah. Al-Imam Ibn Munzir mengatakan ajma'a kullu man nafadhu anhu ala ibtalil qirat ya, idza ja'ala ahaduhuma aw kilahuma li nafsi darahima ma'lumah. Ya. Semua ulama yang saya ketahui bahwa qirat menjadi batal apabila salah satu pihak atau masing-masing pihak ditetapkan mendapatkan uang senilai tertentu. Sehingga kaidah yang kelima di antara prinsip dalam mudharabah adalah keseimbangan dalam masalah hak dan kewajiban. Seperti kata pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Sehingga dalam akad mudharabah tidak diperbolehkan adanya pihak yang terjamin bisa mendapatkan keuntungan dan aman dari risiko kerugian. Jadi tadi ya, tidak boleh digaji. Kenapa? Karena modal dia usaha tenaga. Kalau kemudian digaji, ya buat apa mudharabah? Jadi saja buruh, jelas. Setiap bulan digaji sekian. Dan jangan minta kemudian bagi untung. Kenapa? Ya dia sudah digaji. Jadi ingat dalam mudharabah tidak boleh satu pihak digaji. Ustaz, tapi kan dia butuh makan. Ya sudah, kalau dia butuh makan, dia izin kepada pemodal, bolehkah saya pinjam tiap bulan? Untuk apa? Makan keluarganya. Ya sudah, kalau diizinkan, ya boleh antum ambil 1 juta. Tapi itu dianggap utang jamaah. Nanti ketika akhir dari perjanjian mudharabah tersebut, hitung sebulan dia ambil 1 juta, berarti selama 12 bulan 12 juta dia sudah ambil. Nanti di akhir perjanjian mudharabah dihitung. Kalau misalnya modal 20 juta, dihitung dulu semua dari uang yang ada. Kalau ada barang, ya barang dihitung. Kalau sudah ada uang 20 juta, berarti 20 juta itu modal. Ternyata sisanya misal 10 juta. Kalau dibagi misal 50% berarti 10 juta ini. Jadi hitungan semua itu dengan utang tadi ya. Jadi 20 juta itu untung, kemudian ditambah tadi ya utang yang sudah dipinjam. Berarti 12 juta. Tambahkan dari semuanya. Kalau ternyata misalkan tadi ya, taruhlah 32 juta, berarti kan untungnya 12 juta misalkan.
Itu dihitung dari yang piutang tadi. Sehingga 12 juta ini untung. Ternyata aja masalahnya untung ini sudah dihutang sama pengelola. Berarti kita itu dibagi dua, masing-masing 6 juta. Karena pengelola sudah ngambil atau sudah utang 12 juta, berarti hak dia cuma 6 juta. Karena utang dia 12 juta, berarti dia harus mengembalikan kepada pemodal 6 juta. Berarti yang terjadi apa? Dia masih utang. Karena bagi hasil dia cuma 6 juta, tapi dia utangnya 12 juta. Berarti harus mengembalikan 6 juta kepada pemodal seperti itu. Berarti dia rugi tidak jemaah? Ya hakikatnya nggak rugi, dia dapat 6 juta, cuma kan sudah dipakai seperti itu. Nah, sehingga intinya dalam akad mudharabah ini jemaah, pengelola sekali lagi tidak boleh digaji, ya, karena dia modalnya tenaga seperti itu. Kalau kemudian digaji, maka akad mudharabahnya batal. Akad mudharabahnya menjadi batal seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian Mas Andian, mudah-mudahan bermanfaat. Adapun kaidah yang lain insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, sebelum ditutup seperti biasa kita buka tanya jawab, dipersilakan. Alhamdulillah, kita sampai pada sesi tanya jawab. Barangkali sebelum ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, misalkan dalam waktu 1 tahun itu terdapat beberapa pekerjaan, tetapi di sini pengelola hanya menggunakan modal yang berakad mudharabah itu pada 1 pekerjaan saja. 1%. Misalkan dalam 1 tahun itu ada 5 pekerjaan. Nah. Kemudian pengelola ini hanya menggunakan modal dari akad mudharabah itu digunakan tidak di semua pekerjaan. Tetapi dijelaskan juga oleh pengelola kepada pemodal bahwasanya modal dari akad mudharabah ini hanya digunakan pada pekerjaan tertentu gitu. Hukumnya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, mungkin saya sederhanakan gini. Ada 2 pihak, satu pemodal, satu pengelola. Taruhlah pemodal itu memberikan modalnya taruhlah 100 juta. Ternyata uang yang dipakai oleh pengelola hanya 20 juta. Oh, semuanya. 100 juta dipakai semuanya, tapi hanya untuk pekerjaan tertentu. Hanya untuk pekerjaan tertentu. Terus? Sedangkan si pengelola ini, pengusaha ini punya dalam 1 tahun itu ada 5 proyek. Terus? Tetapi hanya digunakan 100 juta itu hanya digunakan untuk satu usaha. Oh, nah. Pertanyaannya, apakah pemodal tahu? Pemodal tahu. Oh, nah. Kemudian hukumnya untuk pengelola gimana? Karena kan ada indikasi di mana pengelola itu hanya menggunakan modal dari pemodal ini, itu tidak di semua pekerjaan yang untungnya banyak. Oh, nah. Ya, tidak masalah selagi pemodalnya tahu. Jika kalau pemodal tahu berarti dia sudah dianggap ridho. Ya. Kalau ridho ya sudah berarti sah. Seberapapun untungnya maka ya sudah. Nanti untung itu yang dibagi berdasarkan porsi yang sudah disepakati. Kalau misalkan pembagiannya 50%, 50% ya sudah. Dari usaha tadi modal 100 juta. Setelah selesai job dihitung modalnya kembali tidak. Kalau modal kembali kemudian ada sisa 50 juta ya sudah bagi antara pengelola dan pemodal seperti itu. Tidak masalah, yang penting pengelola pemodal tahu dan ridho seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tadi menyambung pertanyaan tadi,
Berarti akan sudah tidak ada batasan waktu ya, atau boleh dengan batasan waktu? Ya, jamaah sekalian, akad mudharabah itu apakah tidak ada batas waktunya? Ada. Karena kita butuh apa? Bagi hasil, jamaah. Jadi dalam akad mudharabah itu memang idealnya bagi hasilnya pas di akhir. Ya. Contoh gini, ada si A dan si B ingin mudharabah jualan apa, jamaah? Jualan mie ayam misalkan. Maka mereka sepakat, ayo kita mudharabah selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Nanti 1 tahun itu dihitung. Jadi selama jualan 1 tahun itu kira-kira berapa untungnya. Di awal dikasih modal 20 juta. Berarti gini jamaah, pengelola satu nggak boleh digaji. Ya. Kalau nanti ada untung ini jaga-jaga untuk nutup kerugian. Misal 1 bulan ternyata nggak ada untung, berarti kan modal apa? Berkurang. Ya sudah tanggung bersama. Kalau dalam artian bukan karena keteledoran, maka modal itu ditanggung pengelola, pemodal 100%. Nanti pengelola dia nanggung rugi cuma waktu, karena dia nggak digaji cuma. Ya. Berarti gitu jamaah sekalian, modalnya mungkin berkurang, terus dia jalani. Bulan depan ternyata apa? Ada untung. Maka untung ini untuk nutup. Kalau ternyata untungnya ada 2 juta, tadi rugi misalkan 2 juta, berarti untuk nutup. Berarti bulan berikutnya modal kembali lagi jadi 20 juta. Bulan ketiga terus ada rugi, ya. Jadi belum digaji jam. Sampai 1 tahun. 1 tahun dihitung, ternyata apa? Dengan semua yang ada, alat-alatnya, kemudian barang-barangnya, bahan-bahannya, semua dihitung. Setelah dihitung dengan uang cash, ternyata ada 30 juta. Maka 20 juta sisihkan untuk modal, 10 juta dibagi antara pengelola dan pemodal. Kalau seandainya misalkan mereka sudah sepakat 50%, berarti 10 juta itu bagi 2. 5 juta untuk pengelola, 5 juta untuk pemodal. Ya. Terus pengelola setiap bulan makan apa aja? Ya tanggung sendiri, urusan dia. Ya. Karena dia modalnya tenaga, sehingga tidak boleh kemudian minta digaji tiap bulan. Ya. Ustaz, tapi dia butuh cari tenaga kerja, nggak masalah. Selagi memang kerjaan itu tidak bisa dia tangani, maka dia nggak boleh gaji orang. Kecuali kalau misalkan usaha itu tidak bisa ditangani sendiri, boleh dia gaji. Dan ini dihitung dari apa? Modal. Contoh misalkan untuk jaga, kan dia nggak ada waktu, dia bisanya untuk buat, kasih bumbunya dan sebagainya. Yang lainnya nggak bisa dihandle sendiri, dia butuh pegawai, nggak masalah. Ya. Gaji, tapi dia tetap ada tenaga jamaah. Tidak boleh kemudian santai-santai. Ya. Semua gaji orang, ini nggak boleh. Terus modal dia apa? Ya. Jadi dia boleh tenaga, dia boleh gaji orang selagi apa? Pekerjaan itu tidak bisa dia handle. Tapi kalau masih bisa dilakukan sendiri, kemudian dia gaji orang, itu nggak boleh. Berarti dia harus gaji. Ya, dia harus gaji sendiri, dan itu bukan dari modal. Karena seolah-olah tenaga dia seperti itu. Nah, sehingga ini juga perlu untuk diperhatikan ya. Tidak kemudian dikit-dikit cari pegawai, cari pegawai. Padahal dia masih bisa menangani. Jadi yang bisa ditangani tidak boleh dia cari pegawai, yang tidak bisa silakan, tidak masalah, dan nanti dihitung modal. Seperti itu. Kemudian nanti di akhir perjanjian silakan dihitung. Kalau ada untung yang dibagi, kalau tidak ada, ya tidak ada dibagi. Berarti masing-masing bagi rugi. Yang pemodal yang mungkin tadi ya rugi waktu, ternyata modalnya tidak berkembang. Pengelola dia rugi tenaga. Kenapa? Nggak ada bayaran.
Nah, inilah usaha. Kalau inginnya selalu untung, ini judi namanya masalahnya. Atau jual beli uang ya, seperti bank. Maunya untung, nggak mau rugi. Nah, ini nggak boleh. Yang namanya usaha ada untung, ada rugi, ada impas. Seperti itu. Dan ini ternyata banyak dilanggar oleh sebagian orang yang dia mengatakan, oh saya akad mudhorobah. Ya. Jadi sekali lagi jamaah harus diperhatikan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan berbeda dari Ahmad. Ustaz izin bertanya, apakah ada doa khusus ataupun amalan yang dilakukan agar anak-anak bisa menerima dan menurut atas nasihat orang tua? Ya. Apakah ada doa khusus atau amalan khusus ya, agar anak-anak menjadi nurut ya. Kalau doa khusus ada jangan. Apa doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doanya. Atau doa secara umum pun bisa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena kebaikan dunia itu diantaranya anak yang soleh, anak yang nurut seperti itu. Kalau nggak bisa dengan doa tadi, nggak masalah, silakan dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh dan solihah, yang nurut, misalkan. Cari waktu-waktunya mustajab. Ya. Hindari penghalang-penghalang doa. Dan kalau kita sudah berdoa, kemudian tidak ada penghalangnya, maka doa kita pasti akan Allah kabul, pasti. Ya. Cuma jamaah sekalian, memang pengabulan doa ada 3 ya. Bisa di-cash dengan apa atau dengan sesuatu yang kita minta. Atau dipandingkan untuk hal yang lebih maslahat. Atau pahalanya Allah simpan untuk kelak di akhirat. Nah, sehingga intinya doa itu tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya seperti itu. Maka orang tua yang mungkin punya anak sampai hari ini ya, misalkan kok tidak nurut, maka ingat tidak boleh kemudian berputus asa. Ya, tetap optimis. Pendidikan yang baik pasti akan membuahkan hasil yang baik. Pasti. Cuma memang kadang-kadang Allah tunda. Dan di situ ada hikmah jemaah. Agar orang tuanya lebih berjuang lagi, lebih terus merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang mungkin sebabnya karena Allah suka melihat hambanya itu merengek. Ya. Intinya apa? Husnudzon. Ya, husnudzon. Kalau tarbiyah kita sudah baik, hasilnya insya Allah akan baik. Jadi jangan dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit, oh kayaknya anak saya tidak mungkin jadi baik. Jangan. Tetap orang tua harus optimis. Sekarang belum, barangkali ya, mungkin di akhir, ataupun kalau tidak, ya barangkali ketika orang tuanya meninggal, anaknya disoleh. Dan banyak seperti ini jamaah. Ketika orang tuanya masih hidup, disuruh ngaji nggak mau. Setelah orang tuanya wafat, masya Allah, jadi soleh. Ya. Makanya gini, kalau kita ingin memiliki anak yang soleh, jadilah orang tua yang soleh. Kalau kita ingin anak kita dijaga oleh Allah, ketika kita sudah meninggal dunia, maka jamaah jadilah orang tua soleh. Maka anak kita akan dijaga oleh Allah. Itu diantara apa? Resepnya. Karena sekali lagi, anak itu tidak jauh dari orang tuanya. Anak itu tidak jauh dari orang tuanya seperti itu. Sehingga orang tua yang paling terpenting doa terus, kemudian optimis, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, demikian masalahnya. Mudah-mudahan kajian di sore hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.